Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'd. Pada saat sekarang ini kita sudah berada di hari ke-10 bulan Ramadan. Kita umat Islam patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kesehatan sehingga dapat menikmati bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dengan segala amal ibadah yang kita lakukan. Kita perlu bersyukur karena nikmat Allah sangat banyak kepada kita ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Begitu firman Allah yang menjelaskan bahwa sungguh banyak nikmatku dan kalau engkau manusia ingin menghitung maka tidak sanggup menghitungnya. Nikmat yang terasa sekarang ini adalah nikmat datangnya bulan Ramadan yang kita sama nikmati sekarang. Bulan Ramadan ini penuh rahmat, di dalamnya terbuka peluang untuk beribadah sebagai pintu di dalam mendapatkan imbalan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya muliakan, kalau berbicara tentang Ramadan, maka sebenarnya sudah jelas sekali bahwa bulan puasa ini ujungnya adalah mengharapkan manusia ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang membuat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Begitu penegasan Allah, sehingga takwa ini harus menjadi pegangan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus bertakwa? Di dalam salah satu ayat dikatakan juga bahwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan dan akan mendapatkan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Inilah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa orang bertakwa itu salikal kitabu la raiba lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang bertakwa itu paling tidak ada 3 ukurannya: mempercayai adanya alam gaib, makhluk gaib, kemudian melaksanakan salat dan membelanjakan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa di dalam Al-Qur'an masih banyak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 juga ada seperti itu, tapi panjang. Karena durasi ini adalah terbatas, maka kita pilihlah tadi itu. Kita mempercayai adanya makhluk gaib. Jadi sangatlah salah kalau ada orang beriman mengatakan saya tidak percaya kepada yang gaib, kepada yang setan, kepada jin. Kita mesti percaya, karena dimanapun kita berada pasti ada itu setan, ada jin menyertai kita. Begitu pula apapun yang kita lakukan selalu ada di situ dewa kita, yang setan atau jin yang selalu mengganggu kita untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqimus shalah, salat ini juga perlu mendapatkan penekanan khusus karena salat itu merupakan kunci utama kesuksesan manusia di dalam menghadapi perjalanan ke akhirat. Di dalam salah satu hadis dikatakan, awwalu hasibu abiyaumal qiyamah as-shalah
Fa in saluhat saluha sa'ir amalihi, fa in fasadat fasada sa'ir amalihi. Nanti di akhirat itu yang pertama-tama dihisab adalah sholat. Kalau amalan sholat itu bagus, maka amalan lainnya juga ikut bagus. Tetapi kalau amalan sholat itu tidak bagus, maka amalan lainnya juga tidak bagus. Selanjutnya, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita ini. Makanya ada zakat, dikatakan di situ sebagian. Jadi bukan juga membelanjakan sepenuhnya, sebagian. Kalau kita mengambil ukuran zakat itu hanya 2,5%. Kalau misalnya ada yang memiliki uang 1 juta, zakatnya cuma 25.000. Allah tidak menginginkan kita untuk membelanjakan semua harta kita itu kepada hal-hal yang diinginkan agama kita, tapi hanya sebagian saja. Nah, ini yang belum mendapat perhatian serius dari masyarakat Islam, sehingga kadang-kadang ada orang sudah menganggap berzakat padahal tidak memenuhi kriteria zakat itu sendiri, karena ada aturannya. Jadi para pendengar yang kami muliakan, sebenarnya agama ini sudah menuntun kita kepada jalan yang untuk kepentingan kita sendiri. Allah sangat penuh rahman, penuh kasih kepada kita ini, sehingga kalau kasih Allah ini kita tidak laksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuknya, tentu yang akan merasakan kerugiannya adalah kita sendiri. Hidup ini penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan harapan. Dan tantangan itu kalau kita hadapi dengan perasaan takwa tadi itu, karena tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa akan diberi kemudahan. Jadi kalau ada orang tidak bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini, berarti takwanya masih perlu diperbaiki. Karena dijanjikan oleh Allah, bahkan janji Allah berikutnya akan diberikan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Inilah semua yang perlu mendapatkan perhatian dari kita di dalam menjalani hidup yang sangat singkat ini. Jamaah yang berbahagia atau pendengar yang berbahagia, hidup ini sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Kita paling berumur berapa puluh tahun, tapi di akhirat nanti ini kekal abadi dan selama-lamanya. Kita diberi kesempatan hidup sekian singkat dengan beberapa pintu-pintu untuk melakukan amalan-amalan ibadah untuk memulai nanti kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi para pendengar yang kami hormati, tentu saya kembali lagi kepada keberadaan kita di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan dengan baik, sebaik-baiknya. Ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan: membaca Al-Quran, meningkatkan sedekah kita kepada sesama muslim, melakukan hal-hal yang baik, dan meningkatkan salat-salat kita, salat wajib, salat sunat, dan lain sebagainya. Artinya perbanyaklah berbuat baik di bulan Ramadan ini, karena perbuatan baik di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ini lagi rahmannya, kasih sayangnya Allah kepada kita manusia ini, sehingga kalau dipikir, kalau kita mau dalami semuanya, sangatlah merugi kita ini kalau tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan virus corona sekarang ini, itu barang semuanya ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, kita tinggal di rumah dan kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Hikmah yang kedua, bahwa kita bersilaturahmi yang selama ini mungkin jarang ketemu dengan keluarga di rumah, sekarang kita sama-sama salat tarawih, salat fardu dan sebagainya. Kemudian membatasi langkah kita, yang jelas bahwa kita ini setiap melangkah keluar pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Sekarang kita tinggal di rumah, jadi tidak banyak yang kita lihat, karena semakin banyak kita lihat, di situ ada peluang untuk dosa-dosa kita. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang manfaatnya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.